Ini merupakan hasil diskusi juga dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya hanya ingin membagikan saja sedikit informasi tentang pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian tahun 2023 yang kalau tidak salah ini untuk periode kedua di tahun ini. Nah, ini merupakan surat dari Kementerian Pertanian pada tanggal 4 September 2023 untuk pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian. Nah, di sini saya tidak menjelaskan banyak teman-teman terkait syarat, ketentuan-ketentuan karena sudah jelas di sini. Mungkin saya hanya menjelaskan saja beberapa hal yang mungkin masih belum dimengerti untuk teman-teman, atau saya coba memperjelas saja agar tidak miskomunikasi atau salah informasi. Yang pertama di sini untuk ini sudah jelas ya, untuk jabatan-jabatan di bawah di bawah Kementerian Pertanian untuk jabatan fungsional yang juga merupakan jabatan-jabatan yang akan dibukakan link untuk tes uji kompetensi. Salah satunya yaitu penyuluh pertanian. Nah, di sini juga saya akan jelaskan sedikit mungkin juga untuk penyuluh pertanian nanti mekanismenya. Ini nanti bisa dibaca saja kompetensi bidang persyaratan di lampiran. Kemudian untuk ketentuan umum teman-teman, uji kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian dilaksanakan bagi pejabat fungsional lingkup pusat dan daerah. Nah, untuk kenaikan yang pertama itu untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah, untuk kenaikan jenjang ini yaitu dari misalnya penyuluh pertanian pertama mau naik jenjang ke penyuluh pertanian muda. Nah, teman-teman, itu naik jenjangnya bukan naik pangkat. Jadi beda naik jenjang sama naik pangkat. Nah, uji kompetensi ini yang poin A itu untuk kenaikan jenjang. Jadi teman-teman yang sekarang di 3B mau naik ke 3C yaitu penyuluh pertanian ahli muda itu wajib mengikuti uji kompetensi. Atau teman-teman yang sudah di 3D mau ke 4A dari penyuluh pertanian muda ke penyuluh pertanian madya, nah itu juga harus ikut uji kompetensi. Nah, yaitu di poin A ini kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah, kemudian untuk perpindahan antar jabatan fungsional, misalnya teman-teman dari pengawas benih tanaman mau pindah ke penyuluh pertanian atau pindah ke analis pasar hasil pertanian, nah itu juga harus mengikuti uji kompetensi. Itu namanya untuk perpindahan antar jabatan fungsional. Atau teman-teman dari misalnya penyuluh pertanian mau pindah ke analis benih atau analis pasar hasil pertanian atau pengawas benih tanaman, nah itu juga harus mengikuti uji kompetensi selama masih antar jabatan fungsional. Kemudian poin C itu perpindahan jabatan lain ke dalam jabatan fungsional, yaitu teman-teman yang dari jabatan pelaksana, teman-teman dari jabatan struktural mau pindah karena sekarang itu sudah banyak yang difungsionalkan, atau regulasi-regulasi kedepannya nanti itu lebih banyak jabatan-jabatan difungsionalkan, maka itu juga teman-teman harus mengikuti uji kompetensi. Misalnya dari pelaksana pindah ke jabatan fungsional penyuluh pertanian atau jabatan fungsional apa saja, itu juga harus mengikuti uji kompetensi. Nah, untuk poin D ini kenaikan pangkat 1 kali dalam hal tidak tersedia lowongan formasi. Nah, ini itu untuk teman-teman yang mau naik pangkat tetapi tidak ada formasi untuk naik pangkat pada tahun itu. Nah, jadi teman-teman boleh saja mengikuti uji kompetensi walaupun nanti tidak bisa naik pangkat, tetapi nanti ketika sudah ada kuota maka teman-teman sudah bisa menggunakan itu hasil uji kompetensi berdasar yang merupakan nanti surat keterangan ataupun surat rekomendasi, bukti kalau teman-teman sudah mengikuti uji kompetensi dan bisa digunakan.
Nah, ini untuk pengusulan calon peserta, saya kira juga teman-teman bisa lihat saja. Ini untuk masing-masing tingkat administrasi. Yang sudah berpengalaman itu sudah pernah ikut, itu garis besarnya sama saja untuk prosedurnya. Nah, ini untuk penyampaian usulan itu teman-teman bisa lihat langsung di linknya, sudah ada. Format suratnya juga teman-teman bisa download langsung, format surat usulan. Kemudian dokumen persyaratan yang belum lengkap itu sudah pasti tidak bisa mengikuti. Jadi teman-teman harus siapkan memang berkas-berkasnya, yang dibutuhkan itu apa-apa saja. Peserta uji kompetensi tidak lulus periode sebelumnya. Nah, untuk peserta yang sudah tes tahun sebelumnya tapi tidak lulus itu harus wajib mendaftar teman-teman. Tidak bisa langsung masuk di tahap tes karena sudah terdaftar tahun periode sebelumnya, tetapi harus mendaftar lagi dari awal. Ini untuk link untuk uji kompetensinya, persyaratan dan sebagainya. Teman-teman bisa buka linknya. Nah, ini untuk keterangannya bagi yang lulus uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan itu mendapatkan surat keterangan lulus. Nah, bagi yang mengikuti uji kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain itu mendapatkan surat keterangan lulus dan surat rekomendasi untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain. Jadi ada dua. Kemudian ini merupakan persyaratan, teman-teman bisa baca saja, berstatus PNS, kemudian ada SK pangkat dan SK jabatan. Surat tadi bisa diunduh, kemudian surat keterangan syahadat dan rohani tidak perlu dibuktikan dengan surat. Kemudian kualifikasi pendidikan, nah ini salinan ijazah dan transkrip. Pengalaman, surat pernyataan, ya itu teman-teman bisa menyesuaikan saja. Untuk berkas-berkasnya saya pikir tidak terlalu rumit. Kalau yang sudah pernah ikut pasti berkasnya masih ada, dan yang masih baru juga pasti bisa dibuatkan lah berkasnya. Ini bisa dijangkau lah sertifikat, kemudian surat perintah untuk penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar. Nah, ini untuk usia teman-teman kayaknya masih sama juga dengan periode-periode sebelumnya. Untuk kategori ahli pertama dan ahli muda itu batas usianya itu 53 tahun, usia paling tinggi 53 tahun. Jadi 54 sudah tidak bisa. 55 itu untuk yang ahli madya. Kemudian 60 untuk JPT atau ahli utama. Ini untuk kategori keterampilan. Kemudian ini juga teman-teman bisa menyesuaikan saja nanti untuk angka kreditnya yang konvensional, kemudian integrasi yang sebelumnya itu kan nanti bisa disesuaikan. Yang konvensional bagaimana, dengan integrasi juga bagaimana. Kemudian ini untuk persyaratan dan kelengkapan dokumen uji kompetensi pejabat fungsional yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Namun tidak tersedia lowongan pada peta jabatan, dapat diusulkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini tadi untuk poin berapa ya, poin D ya yang tadi ini untuk poin D tadi teman-teman itu memiliki persyaratan tertentu juga. Teman-teman bisa lihat di persyaratannya ini. Nah, ini untuk persyaratannya. Kemudian jadwal pelaksanaannya itu teman-teman mulai dari tanggal 5 sampai 24 September itu pendaftaran. Jadi sudah mulai dibuka teman-teman. Silahkan disiapkan untuk berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 30 itu validasi. Tanggal 6 Oktober itu pengumuman online beserta hasil validasinya itu. Kemudian tanggal 9 itu sudah tes teman-teman. Jadi tinggal 1 bulan lagi. Bulan Oktober ya, tanggal 9 sampai tanggal 18. Nah, ini untuk wawancara bagi yang ahli madya dan ahli utama tanggal 26. Kemudian wawancara manajerial dan sosial kultural itu untuk ahli madya dan ahli utama juga.
Nah, ini untuk usulan peserta yang diusulkan akan divalidasi oleh unit pembina masing-masing. Nah, untuk jabatan penyuluh pertanian itu seperti biasa BPP SDMP, kemudian pengawas benih tanaman, Dirjen Tanaman Pangan, dan semua bisa lihat ini teman-teman untuk jabatan fungsional dan unit pembinanya. Pokoknya ini sudah jelas lah di suratnya ini. Untuk alur pendaftaran juga teman-teman bisa ikuti saja, masih sama kok dengan yang sebelum-sebelumnya, kalau tidak salah masih sama. Nah, yang penting di sini teman-teman yang semua sampaikan adalah ini untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian ya, karena saya di bidang penyuluh pertanian. Ini merupakan hasil diskusi juga dan survei pada teman-teman yang sudah ikut uji kompetensi periode sebelumnya. Jadi ternyata soal uji kompetensi itu di-upgrade juga teman-teman, di-upgrade. Jadi berdasarkan hasil survei kecil-kecil lah, diskusi dengan teman-teman yang uji kompetensi tahun periode sebelumnya. Jadi katanya untuk uji kompetensi periode kemarin itu soalnya itu lebih banyak, bukan lebih banyak ya, pokoknya lumayan lah yang membahas itu tentang kelembagaan. Jadi teman-teman bagi yang mau ikut, ini bukan kisi-kisi yang memang dari pelaksana tes ya atau penyelenggara tes, tapi ini hanya berdasarkan survei saya saja pribadi. Kalau teman-teman mau ikut silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Hanya ingin membagi saja, hanya ingin share saja. Semoga bisa bermanfaat. Jadi katanya uji kompetensi yang kemarin itu banyak sekali soal-soal yang keluar itu tentang kelembagaan. Dan salah satunya itu ini. Saya sudah buatkan list di sini teman-teman. Yang pertama ada tujuan penumbuhan KEP, kelembagaan ekonomi petani, tujuannya, kemudian strategi pengembangan KEP, kemudian tujuan pengembangan KEP, karena ada penumbuhan ada pengembangan, kemudian peningkatan kelembagaan petani. Peningkatan kelembagaan petani berarti itu ada poktan, gap poktan, masuk juga KEP, kemudian sasaran penumbuhan KEP. Nah, ini hanya garis-garis besarnya teman-teman. Teman-teman bisa kembangkan lagi lebih spesifik untuk materi-materi ujiannya nanti, tapi ini hanya merupakan garis besar yang saya dapat juga dari teman-teman yang pernah yang sudah ujian periode sebelumnya. Kemudian ada tahapan komunikasi dalam penyuluhan, ada tahapan adopsi inovasi dalam kegiatan penyuluhan, kemudian kelas kemampuan poktan teman-teman, kelas kemampuan poktan dan nilainya ya, dari yang pertama lanjut sama muda madya itu. Kemudian prinsip penyusunan program penyuluhan, kebijakan pembangunan pertanian. Berarti ini katanya untuk soal-soal dan soal-soal pertanian juga secara umum sih, bukan hanya kebijakan pembangunan pertanian, tetapi ada juga soal-soal pertanian secara umum, seperti pemupukan, kemudian dasar-dasar pertanian lah, seperti itu. Intinya soal-soalnya itu pasti berhubungan dengan pertanian dan kegiatan penyuluhan secara teknis di lapangan. Nah, kemudian ada juga tentang penyuluh swadaya, kemudian fungsi poktan, dan yang terakhir itu peningkatan skala usaha poktan. Jadi kalau dilihat secara garis besar di sini teman-teman itu banyak yang membahas tentang kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani. Nah, semua tergantung dari teman-teman saja. Kalau memang merasa bisa membantu, teman-teman bisa dikembangkan lagi untuk kisi-kisi ini. Mungkin saja bisa di tahun atau di periode ini akan soalnya juga sama seperti ini, atau mungkin ada perubahan, tapi ini merupakan salah satu petunjuk saja atau rekomendasi untuk teman-teman yang mau tes periode ini. Mudah-mudahan bisa membantu jika memang soal ini nanti masih ada, karena soal yang berkaitan dengan kelembagaan ini katanya kemarin itu cukup susah ya, karena dia beda dengan soal-soal yang sebelumnya yang masih membahas tentang metode penyuluhan, kemudian materi penyuluhan. Memang juga katanya di periode kemarin itu ada juga membahas tentang itu, tapi hanya beberapa soal saja.
Nah, untuk yang lebih banyak itu membahas tentang kelembagaan petani atau kelembagaan, salah satunya itu kelembagaan ekonomi petani, bagaimana penumbuhannya, kemudian pengembangan, kemudian ada juga berkaitan dengan skala-skala dengan skala usaha petani. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Silahkan disimak, diperhatikan lagi, dikembangkan lagi jika teman-teman merasa ini bermanfaat, bisa membantu. Semoga ujiannya lancar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.